Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengertian metodologi studi Islam. Sebelum membahas Islam lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metode studi Islam. Secara bahasa, kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Sedangkan kata studi berarti kegiatan mempelajari atau menelaah suatu ilmu secara mendalam. Kemudian, Islam berasal dari kata aslama yang berarti berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara bahasa, metodologi studi Islam dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara atau langkah-langkah untuk mempelajari ajaran Islam secara sistematis dan terarah. Sedangkan secara istilah, metodologi studi Islam adalah seperangkat metode, pendekatan, dan produser yang digunakan untuk memahami, mengkaji, meneliti, dan mengembangkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta berbagai pemikiran Islam lainnya. Dengan adanya metodologi, seseorang tidak hanya memahami Islam secara tekstual, tetapi juga mampu memahami konteks dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita mempelajari ayat tentang zakat, kita tidak hanya membaca teksnya saja, tetapi juga memahami latar belakang turunnya ayat, makna yang terkandung di dalamnya, serta menerapkannya dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, metode sangat penting dalam studi Islam karena membantu kita memperoleh pemahaman yang benar, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang selanjutnya ada Islam dibangun atas 5 fondasi. Dalam Islam terdapat 5 fondasi utama yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Pertama adalah syahadat. Syahadat merupakan pernyataan keimanan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Lafalnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Tanpa syahadat, seseorang belum dapat disebut sebagai muslim. Yang kedua yaitu adalah sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari semalam. Sholat berfungsi sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga melihat kedisiplinan, tanggung jawab, dan ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 waktu dalam 1 hari semalam. Sholat berfungsi sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45
Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan. Puasa mengajarkan umat Islam untuk menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Melalui puasa, seseorang dapat meningkatkan ketakwaan dan merasakan penderitaan orang-orang yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan. Puasa mengajarkan umat Islam untuk menahan lapar, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Melalui puasa, seseorang dapat meningkatkan ketakwaan dan merasakan penderitaan orang-orang yang kurang mampu. Selanjutnya ada yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tujuan zakat adalah membersihkan harta dan membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Zakat juga mengajarkan kepedulian sosial dan rasa solidaritas terhadap sesama. Yang terakhir yaitu yang kelima. Yang kelima adalah haji. Haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan. Yang terakhir yaitu yang kelima. Yang kelima adalah haji. Haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi umat Islam yang mampu secara fisik, mental, dan finansialnya. Ibadah haji dilakukan di kota suci, Makkah pada waktu tertentu. Melalui ibadah haji, umat Islam belajar tentang persatuan, kesetaraan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu mengapa sih seseorang harus percaya kepada Tuhan? Di dalam dalil nakli dan dalil akli. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu mengapa sih seseorang harus percaya kepada Tuhan? Di dalam dalil nakli dan dalil akli, percaya kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam kehidupan beragama. Alasan mempercayai Tuhan dapat dijelaskan melalui dalil nakli dan dalil akli. Yang pertama yaitu dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Berbunyi, katakanlah, Dia adalah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan menjadi sumber segala sesuatu. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah memerintahkan manusia untuk menyembahnya karena Dialah yang telah menciptakan manusia dan alam semesta. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa keimanan kepada Allah merupakan perintah langsung dari wahyu yang diturunkan kepada manusia. Yang kedua yaitu dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang menggunakan akal dan logika. Jika kita melihat alam semesta, kita dapat menentukan bahwa segala sesuatu memiliki keteraturan yang luar biasa. Matahari terbit setiap hari, bulan beredar pada orbitnya, dan manusia memiliki sistem tubuh yang sangat kompleks. Secara logika, sesuatu yang teratur pasti memiliki pencipta dan pengatur. Misalnya, ketika kita melihat sebuah rumah yang berdiri megah, tentu kita yakin bahwa rumah tersebut memiliki pembangunan. Mustahil rumah itu terbentuk dengan sendirinya. Begitu juga alam semesta yang jauh lebih besar dan kompleks. Tidak mungkin semua terjadi secara kebetulan tanpa adanya pencipta,
Karena itu, akal manusia dapat mengantarkan pada kesimpulan bahwa alam semesta itu memiliki pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menggabungkan dalil nakli dan dalil akli, keimanan seseorang menjadi lebih kuat karena didukung oleh wahyu dan juga logika. Sebagai penutup, dan dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas cara memahami ajaran Islam secara sistematis. Islam dibangun atas 5 fondasi utama, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang terakhir yang kelima. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas cara memahami ajaran Islam secara sistematis. Islam dibangun atas 5 fondasi utama, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, kepercayaan kepada Tuhan dapat dibuktikan melalui dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli yang bersumber dari akal dan logika manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Karimah dari 4 PGMIC dengan NIM 244110405114. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam. Di sini ada 5 fondasi utama dalam agama Islam. Alasan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pembahasan kita tentang ajaran Islam.